Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Esther. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 11 ya. Oke, atau sesi ke-11. Oke, di sini hari ini pembahasannya tentang mendesain window. Apa mendesain window? Jadi kita mau mendesain tampilan pada Windows ya. Di mana yang pertama memilih dari jenis Windows-nya ya, dari dokumen, aplikasi, utility, dan dialog. Lalu mendesain bagian dalamnya dan mendesain primary Windows. Oke, dari memilih jenis window, di sini ada disebut dokumen window yang nantinya mungkin untuk kita mencetak atau menginput beberapa dokumen ya. Oke, kalau aplikasi Windows, nah ini biasanya berupa untuk program ya, di mana kita menggunakan teknik atau penggambaran dari sebuah icon untuk tools command button, di mana untuk mempermudah si usernya. Nah, atau utility window untuk men-setting beberapa yang harus memang diperhatikan, misalkan dari font atau jenis tampilan yang mau ditampilkan ya. Oke, atau dialog dan alert, atau bisa dikatakan pesan dari kesalahan ya. Oke, lalu bagaimana mendesain dalam bagian window? Misalkan tampilan Windows-nya seperti ini, atau kita mau bikin di sini nanti ada file, file edit, ya. Nanti tampilannya seperti apa? Atau menggunakan tampilan Windows Classic. Ya. Ada juga tampilan Windows B2 for Linux ya tampilannya. Nah, yang pertama, untuk kita mendesain window atau mendesain title-nya atau judulnya. Nah, setiap judul window yang bagus berisi informasi yang relevan. Jadi, setiap kali kita mau save atau memberi judul, itu diberi judul yang berbeda untuk setiap Windows yang dibuka. Lalu mendesain border dan Windows comment, ya, di mana border window ini contohnya di sini ada namanya yang di bold ya. Jadi atau tampilan atasnya apa saja ditampilkan supaya bisa kelihatan dari usernya atau berbentuk set Windows. Jadi kalau tampilannya untuk utility sebuah produk, sebuah alat biasanya selain dari DVD recorder ini atau bisa juga misalkan sebuah mesin ATM, sebuah utility dari mesin edisi ya. Itu di mana tampilannya berbentuk set window di mana ada layarnya, ada tampilannya untuk ketika dia melakukan aksi, user melakukan aksi ya. Apa disebut modality? Yaitu sebuah modal window di mana melarang user berinteraksi dengan window lain dalam aplikasi yang sama atau aplikasi lain yang termasuk desktop itu sendiri. Nah, kalau non-modal window berarti tidak melarang hubungan itu terjadi. Jadi, di mana hubungan aplikasi dan utama dan window lainnya juga saling berinteraksi. Oke, fokus. Di mana fokus berarti user menentukan Windows mana yang seharusnya menerima data dari keyboard, mouse, dan device input yang lain. Nah, ada 3 mekanismenya. Yang pertama, click to focus, berarti sebuah Windows dapat mendapatkan fokus ketika diklik oleh user, ya. Seperti kita mengklik seperti saat ini. Lalu, point to focus, berarti sebuah Windows mendapatkan fokus karena ditunjuk oleh mouse. Dikenal juga dengan sloppy focus. Atau keyboard fokus, berarti sebuah Windows mendapatkan fokus karena dipilih user menggunakan shortcut keyboard seperti Alt plus Tab. Jadi melakukannya menggunakan atau melakukan aksinya itu menggunakan keyboard ya. Oke, dalam mendesain primary window, di mana umumnya dari data user, dokumen seperti teks, aplikasi Word, prosesor, gambar, aplikasi seperti aplikasi Excel ya, di mana itu memiliki sebuah border dan sebuah menu bar dan juga ada status bar di mana memungkinkan memiliki atau mempunyai satu atau lebih dari toolbar ya. Contohnya aplikasi Word di mana contohnya ada contoh title-nya dokumen 1 gitu ya. Lalu Excel Microsoft Excel Book 1 ya. Nah, di mana aplikasi tersebut langsung menunjukkan ekstensi dari filenya. Oke, ada juga aplikasi yang menyertakan informasi yang penting, misalkan
pada aplikasi Macromedia Firefox 8. Lalu ada kalkulator, untuk antivirus, dan aplikasi yang lain. Lalu Windows Command. Nah, Windows Command ini memiliki beberapa perintah yang terdapat pada control box-nya, misalnya close, maximize, minimize, dan restore down ya. Biasanya kalian sudah tahu ya, karena setiap kali kita mau meminimize, mau keluar, itu pasti juga ada beberapa aksinya, ada keluar juga, yakin mau keluar atau mau dokumennya di-save dulu atau tidak ya. Nah, hubungan dengan dokumen dan Windows di mana disebut dengan Single Document Interface, di mana itu apa sih SDI, yaitu aplikasi Single Document Interface menempatkan masing-masing dokumen pada sebuah primary window sendiri. Jadi, tiap-tiap dokumen terasa bagi sebuah aplikasi yang berdiri sendiri. Oke, contohnya ini ya, untuk kita ngetik di Windows. Tapi ada juga yang disebut Controller Single Document Interface atau CSDI, yaitu aplikasi yang ruangnya untuk tidak cukup masing-masing dokumen yang terbuka, sehingga nampak ada primary window yang hanya terdiri dari menu, sedangkan primary window lainnya berisi dokumen, ya, di mana dokumen tersebut dikontrol melalui primary window control yang berisi. Contohnya di sini. Jadi tampilannya ada beberapa di mana tools-nya disajikan di sampingnya. Atau ada juga disebut MDA, yaitu Multiple Document Interface, di mana menampilkan beberapa dokumen dalam window tunggal ya. Nah, langsung nih kebuka semuanya. Ada juga yang perlu kita bahas mengenai mendesain window, yaitu kita mendesain utility-nya, atau disebut juga instant apply, yaitu window mengizinkan sebuah user untuk mengubah nilai atau settingan seperti property, preference, update nilai-nilai, atau setting akan serta-merta membuat perubahan pada window. Ya, jadi apanya nih toolbar-nya, kita biasanya mau format standar atau mau auto text 3D ya, langsung di custom aja diubah. Atau ada juga explicit apply, yaitu di mana Windows dapat merubah suatu nilai secara eksplisit, yaitu contohnya ada apply, cancel, dan OK. Oke ya, jadi kita bisa langsung merubahnya. Nah, apa disebut property window? Adalah tempat user dapat melihat dan mengubah karakteristik sebuah objek seperti dokumen file atau aplikasi ya. Contoh tampilannya. Lanjut ke preference window atau window tempat user dapat memodifikasi tampilan Windows maupun tingkah lakunya. Nah, ada lagi toolbox, yaitu ketika Windows untuk mengakses sebuah aksi maupun tool dengan tampilan toolbar kecil seperti button ya. Oke, atau toolbox kategori. Nah, mendesain alat atau alat menyediakan informasi tentang keadaan sebuah sistem aplikasi atau menanyakan informasi penting tentang proses selanjutnya dari sebuah teks khusus. Alat terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama primary text dan secondary text. Ada juga disebut alat button yang biasanya seperti kita harus mengklik tombol buttonnya ya. Ada juga spacing and position, beri jarak, atau informasi alert, di mana si Windows memberikan informasi kepada user untuk memberitahukan aksi untuk melanjutkan, atau misalkan ada beberapa yang harus ditampilkan informasi untuk user. Atau pesan kesalahan atau error alert ya, di mana saat operasi yang diminta tidak dapat dilakukan secara lengkap. Atau konfirmasi ya, berupa aksi konfirmasi ketika user ingin menghapus data atau melakukan aktivitas yang akan menimbulkan resiko. Lalu save confirmation alert, di mana ketika membantu user agar tidak kehilangan dokumen ya saat menutup aplikasinya. Dan authentic alert ya. Nah, memaksa user untuk memasukkan informasi untuk dapat melanjutkan aksinya. Lanjut, mendesain dialog box, yaitu menyediakan pertukaran informasi atau dialog antara user dan
aplikasi dapat menggunakan kotak dialog untuk menangkap informasi yang diperlukan dari user untuk melakukan aksi tertentu, ya, misalkan melakukan percetakan. Additional button biasanya kita dapat menambahkan button tambahan selain tombol persetujuan dan cancel, ya. Oke, atau layout. Sebaiknya menyusun kontrol dengan memperhatikan arah pengguna aplikasi, membaca di mana umumnya biasanya dari arah kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Jadi kalau kita mengontrol tampilan sedemikian mungkin, kamu biasanya kan dari kiri ke kanan, jangan sampai merubah karena nanti user akan bingung ya. Contohnya, nah oke, di sini ada beberapa latihan ya, di mana bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat usability fungsi-fungsi pada website ya. Coba dibantu untuk menganalisa. Jadi nanti kalian men-screen dan juga memberikan penjelasan beberapa bentuk contoh paper atau website saja ya. Nanti saya jelaskan di grup aja. Oke, jadi yang mana ada tampilannya, yang dianalisa adalah tampilan website dari header-nya, bagian kiri, bagian tengah, bagian kanannya. Nah, contohnya misalkan bagian kirinya seperti apa, bagian tengahnya seperti apa analisanya ya. Lalu bagian kanannya kan seperti apa. Oke, ya. Oke, nanti latihan khususnya yaitu buatlah analisa terhadap pembuatan web di mana kita melihat webnya dari sisi bagian kanan, bagian tengah, bagian kiri, dan juga bagian bawahnya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari user. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya.